Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Kiai Marketing Ahmad Dwi Saputro. Hari ini saya akan membacakan isi dari buku saya bersama Panglima Juara yang berjudul The Fifth Quadrant. Buku ini memenangkan juara 2 lomba buku kategori kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2020. Bab pendahuluan dan bab pertama. Pendahuluan. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championship. Michael Jordan. 18 tahun yang lalu, saya terpesona dengan The Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang menjadi salah satu materi ketika saya mengikuti Astra Basic Management Program selama 1 bulan penuh. Saat itu, saya baru diterima di salah satu perusahaan terbaik itu tanpa tes. Buah predikat lulusan terbaik teknik mesin ITS angkatan 1996. Kemudian, saya membaca buku model The Cash Flow Quadrant ciptaan Robert Kiyosaki yang sedang tenar pada tahun 2000-an tersebut. Training itu begitu membekas sampai membuat saya melakukan revisi rencana hidup. Yakni, saya tidak ingin menjadi karyawan saja atau employee seumur hidup, namun harus mulai memikirkan untuk bebas finansial dan bebas waktu dengan menjadi investor, menjadi pengusaha kecil UMKM, membuat perusahaan UKM saya menjadi besar dan tersistem dengan baik, menjadi pemilik bisnis atau business owner. Pada tahun 2009, saya menemukan ada satu peran lagi selain E atau employee, S atau self-employee, B business owner, dan I sebagai investor, yakni menjadi seorang kolaborator atau C. Seorang kolaborator adalah seorang yang memfasilitasi para karyawan untuk bisa berpindah kuadran ke self-employee, business owner, atau investor dengan menyediakan permodalan, pengetahuan, dan akses pasar. Tanpa kehadiran seorang kolaborator, maka sulit sekali bagi seorang karyawan untuk bisa beralih menjadi pengusaha dan investor. Pengalaman berpindah kuadran. Kalau saya mengikuti model The Cash Flow Quadrant ciptaan R.T. Kiyosaki secara ansih, saklek, yang menyarankan bahwa seorang karyawan atau E harus melalui fase menjadi pengusaha UKM atau self-employee, kemudian menjadikan bisnis UKM-nya menjadi korporasi atau B, baru kemudian bisa menikmati menjadi seorang investor atau I, maka saya pasti akan memerlukan waktu yang lama untuk menabung, lalu membuat usaha, lalu membesarkan usaha, lalu menutup fasenya dengan menjadi investor. Karena lingkungan ekonomi dan budaya di Indonesia
dengan di Amerika Serikat sangat jauh berbeda. Saya hitung diperlukan waktu lebih dari 40 tahun jika saya menempuh jalur linear itu. Belum lagi risiko gagal karena kurang pengalaman sebagai pengusaha pemula. Setelah merenung, akhirnya saya menemukan ada alur custom agar sebagai karyawan kita bisa bebas finansial secara aman dan pada akhirnya menjadi pengusaha. Model ini yang saya kupas tuntas di dalam buku ini yang saya sebut kuadran kelima. Banyak teman saya gagal berpindah dari karyawan menjadi pengusaha dan investor. Bukan kebebasan finansial yang diraihnya, namun malah tumpukan hutang. Belum lagi konsentrasi berkarir menjadi terganggu karena waktunya dan uangnya tercurah pada bisnis sampingan yang merugi. Saya berbagi tips kepada Anda, pembaca, bahwa lebih aman bagi karyawan yang aktif untuk berpindah dari kuadran karyawan ke kuadran investor terlebih dahulu dibandingkan berbisnis sampingan menjadi pelaku UKM atau kuadran S. Setelah berada di kuadran I atau investor, memiliki passive income lebih besar daripada kebutuhan dan keinginan hidup, baru berpindah ke kuadran S atau self-employee, baru usaha UMKM-nya dibesarkan menjadi korporasi atau kuadran B. Saya telah 18 tahun menjalani sebagai investor, bersamaan saya sebagai karyawan, sampai akhirnya setelah resign baru bisa membuka bisnis sendiri pada tahun 2017 dan bertransformasi menjadi kuadran B atau business owner di tahun 2019. Berpindah dari kuadran E ke I, ke S, dan akhirnya ke B. Saya tidak mengambil fase masuk ke kuadran 5 terlebih dahulu. Saya tidak mengambil fase masuk ke kuadran S atau self-employee terlebih dahulu. Mengapa? Karena saya sadar untuk menjadi pengusaha UKM atau S diperlukan komitmen waktu layaknya posisi di kuadran E atau employee. Kuadran E dan S sama-sama masih mengorbankan waktu untuk menghasilkan sejumlah uang. Bahasa saya adalah mereka yang menggadaikan waktunya untuk mendapatkan pendapatan atau active income. Ditambah saat itu saya belum ahli mengelola bisnis, maka pengelolaan bisnis rutin tidak akan bisa saya kerjakan sambil jadi karyawan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin bisa menjadi investor sementara gaji kita sebagai karyawan pas-pasan? Yes, itu pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya 18 tahun yang lalu. Berhasil saya pecahkan dengan model urun modal atau saweran atau patungan. Saya kumpulkan 3 teman dekat saya ajak berpartner. Kami mulai membuka proyek pertama dengan urunan membuka toko Indomaret di Kayu Putih, Jakarta Timur sebagai mitra atau franchisee. Langsung menjadi investor, namun rame-rame. Bayangkan, saat itu belum ada lembaga yang memfasilitasi urun modal atau crowdfunding. Dari satu toko itu kemudian menjelma menjadi lebih dari 100 toko Indomaret dan Alfamart yang kami miliki
bersama hampir 70 orang. Model investasi rame-rame ini kemudian saya kembangkan dan tularkan ke teman-teman di sekitar saya. Mengajak mereka urunan, saweran, patungan, kongsi, membuat usaha bersama sirkah modern berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Semangat gotong royong dan tolong menolong ini membantu siapa saja karyawan aktif atau E dan self-employee atau S untuk bisa berpindah menjadi investor atau I dan kemudian pada akhirnya menjadi pemilik bisnis atau business owner atau B dengan lebih cepat dan lebih aman. Kembali investasi awal menjadi mitra Indomaret Alfamart. Mengapa? Jawabannya, karena saya sebagai karyawan harus memilih bisnis dan investasi yang autopilot tanpa campur tangan saya. Saya tidak dipusingkan dengan masalah operasional harian bisnis. Memikirkan pekerjaan di kantor Toyota Astra Motor saja, saya sudah kehabisan waktu. Mana mungkin mengelola bisnis? Adanya bisnis sampingan banyak kemungkinan akan babak belur dan merugi, karena kita sebagai karyawan aktif tidak ada waktu untuk mengelolanya. Karena saya tidak memiliki modal dan agar resikonya minimal, saya mengajak teman untuk bergabung mendirikan gerai Indomaret Alfamart. Harapannya, jika kita menanam investasi lebih dari satu gerai, maka risiko gagal akibat lokasi akan menurun. Sesuai prinsip investasi, jangan taruh semua telurmu di dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, maka telurmu akan hancur semua. Taruhlah telur dalam banyak keranjang sebagai bentuk risk management. Setelah saya cukup mapan sebagai investor dengan pendapatan melebihi pendapatan saya sebagai karyawan di TAM, saya memutuskan mengundurkan diri. Ditambah, saya sudah memiliki ide bisnis yang siap saya jalanin secara full time sebagai pengusaha, yakni ayam geprek juara. Dengan konsep yang sama, yakni bisnis dan investasi rame-rame berbasis sirkah, ayam geprek juara atau AGJ terbukti mampu tumbuh cepat dengan omset yang stabil. Sampai Desember 2019 saat buku ini ditulis, hanya dalam tempo 2 tahun, ayam geprek juara telah memiliki lebih dari 100 cabang. Lebih lengkapnya tentang profil bisnis ayam geprek juara, silahkan klik www.ayamgeprekjuara.com atau IG IG @ayamgeprek_juara. Nah, segenap pengalaman saya baik sebagai karyawan, lantas berpindah menjadi investor, dan saat ini menjadi pemilik bisnis melalui kuadran S atau self-employee atau pengusaha UKM setelah resign, semuanya saya bagi di buku ini. Silahkan menikmati cerita saya di tiap bab di buku ini sehingga Anda semua bisa mempraktekannya. Karena tak ada ilmu yang saya tutup-tutupi. Bahkan silahkan di copy dan paste, amati, tiru plug ATP pun boleh. Karena saya meyakini Allah sudah menggariskan porsi rezeki kita masing-masing. Andai kata tidak bisa meniru, silahkan berjalan beriringan bersama saya. Tirulah atau bergabunglah. Buku ini cocok untuk segala usia dan latar belakang, baik mahasiswa, karyawan baru, pengusaha baru, bahkan pengusaha dan investor kawakan sekalipun.
saya sampaikan dengan bahasa yang umum dan mudah. Jika masih ada yang kurang paham, boleh nanti hubungi saya langsung di nomor 081210555458, IG @panglima_juara, FB Agung Prasetyo Utomo, dan YouTube di Panglima Juara. Demikian bab pendahuluan. Oke, kita masuk bab 1 berjudul Cash Flow Kuadran yang disempurnakan. Quote-nya adalah, "Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success." Dari Henry Ford. Pada tahun 2000, Robert Kiyosaki menulis buku Rich Dad Poor Dad, sebuah buku yang memberikan pencerahan kebebasan keuangan dan mendorong pembaca untuk memupuk kekayaan melalui investasi di properti dan kewirausahaan. Konsep kunci di dalam buku tersebut adalah cash flow quadrant, di mana membagi orang menjadi 4 tipe berdasarkan kecerdasan finansialnya. 4 tipe tersebut adalah karyawan atau pekerja, disingkat dengan E; pebisnis mandiri, profesional, pengusaha pemula UKM, disingkat dengan S; pemilik bisnis atau pengusaha yang sudah autopilot, disingkat dengan P; investor, pemegang saham, franchisee atau pilot, disingkat I. Kuadran E, kuadran karyawan atau employee. Kuadran E dan kuadran S adalah orang-orang yang tergantung pada pekerjaan untuk membiayai kehidupannya. Karyawan adalah karyawan yang bekerja pada organisasi atau perusahaan. Mereka mendedikasikan waktu bangun atau wake hours untuk perusahaan dan akan mengalami masalah keuangan jika mereka kehilangan pekerjaan atau jika usahanya mengalami masalah. Kebanyakan dari kita, sebagian hidupnya dihabiskan dengan menjadi karyawan. Termasuk penulis selama 14 tahun menjadi karyawan PT TAM. Saya mendapat pencerahan tentang model Kiyosaki ini di tahun pertama menjadi karyawan di TAM dari membaca buku itu, Cash Flow Rich Dad Poor Dad, yang membuat saya sadar bahwa saya harus membangun mimpi, suatu saat harus menjadi pengusaha dan investor. Dikarenakan posisi kita sebagai karyawan atau E, menurut model ini adalah paling lemah dan paling berisiko. Apalagi di zaman disrupsi ini. Tidak ada yang pernah menyangka beberapa perusahaan besar seperti Siemens, Nokia, General Motor, bahkan Giant Supermarket pun bisnisnya bisa tiba-tiba terpuruk. Perusahaan dengan mudah akan merumahkan karyawannya. Ibarat kambing, kita sebagai karyawan itu tinggal menunggu waktu sial disembelih, di PHK. Tak peduli prestasi kita selangit pun. Jika teman-teman berpikiran sama dengan saya, maka teman-teman yang saat ini menjadi karyawan harus membuat proposal hidup dengan visi bahwa menjadi karyawan itu hanya sementara. Suatu saat harus bisa menjadi pengusaha
atau investor meraih free finansial dan free time. Passive income lebih besar daripada kebutuhan hidup ditambah gaya hidup. Orang yang sedikit lebih baik dari karyawan adalah profesional dan pebisnis mandiri, disingkat S atau self-employee. Dokter, pengacara, agen asuransi, agen properti, konsultan, notaris, akuntan, aktuari, freelancer, mengelola bisnisnya orang lain dengan bagi hasil dan sejenisnya masuk dalam tipe orang di kuadran self-employee atau S. Mereka bekerja berdasarkan profesinya dan masih mengorbankan waktunya untuk mendapatkan uang. Banyaknya uang sangat melekat pada banyaknya jam kerja yang dilakukan. Golongan lain selain profesi yang juga masuk kuadran S atau self-employee adalah pebisnis UKM yang masih mengelola bisnisnya secara tradisional, sehingga dia harus terlibat tiap hari dalam operasional bisnisnya. Jika dia libur, maka libur pulalah bisnisnya. Atau jika libur pemiliknya, maka operasional bisnisnya menjadi terganggu. Saya melihat umumnya teman-teman karyawan yang membaca konsep cash flow kuadran melakukan upaya bebas finansial dengan membuat bisnis sampingan sekelas usaha kecil menengah UKM sembari jadi karyawan. Bahkan hanya usaha mriko seperti membuka kuliner gerobakan, toko sembako kecil, atau konter pulsa handphone. Padahal jelas-jelas Kiyosaki mendefinisikan mereka yang ada di kuadran S adalah orang yang terikat dengan bisnisnya. Bisnis sampingan sekecil apapun pasti di fase awal pendirian membutuhkan keterlibatan kita sebagai pemilik. Tidak bisa sebuah bisnis sampingan lantas benar-benar ditinggal dan hanya dipercayakan kepada karyawan. Apalagi karakter karyawan di level rendah adalah karyawan yang membutuhkan pendampingan dan supervisi langsung. Jika tidak, mereka akan acuh tak acuh, tidak termotivasi, tidak tergerak bekerja keras, maunya seenaknya sendiri, melanggar prosedur kerja, menurunkan kualitas barang dan jasa yang dijual, dan akhirnya menimbulkan kekecewaan pelanggan. Jika pelanggan sudah kecewa, maka bisnis tinggal menghitung hari untuk menurun omsetnya, lantas rugi dan tutup. Nah, aspek ini yang kurang detail dijelaskan oleh Kiyosaki, sehingga saya pun awalnya salah tafsir, sampai saya merenungkan dalam-dalam tentang kalimat banyaknya uang masih melekat pada banyaknya waktu yang dicurahkan atau digadaikan. Lah seperti bisnis UKM itu nggak bisa ditinggal-tinggal kerja. Sementara sebagai karyawan kita berangkat kerja jam 6 pagi dan pulang minimal jam 7 malam. Berjuang di jalanan yang macet. Akibatnya bisnis hanya ditengok sebentar atau hanya Sabtu Minggu. Karena badan sudah lelah tentunya kerja di kantor seharian. Harusnya Kiyosaki menulis tegas di dalam bukunya bahwa karyawan jangan menjadi self-employee, berbisnis kecil yang masih membutuhkan dedikasi waktu, karena untuk sukses peluangnya sangatlah kecil.
Inilah yang menjadi dasar saya ketika masih berstatus karyawan di PT TAM. Saya tidak membuka bisnis sampingan level UKM, melainkan langsung bergeser ke kuadran 1 menjadi investor dengan membuka gerai Indomaret, Alfamart. Alasannya hanya 2, yakni bisnis minimarket ini prospeknya bagus dan sistemnya autopilot tanpa perlu campur tangan saya. Tentunya karena berstatus sebagai karyawan, saya tidak mampu membiayai investasinya sendirian. Maka saya mengajak teman-teman saya yang percaya kita urun modal mendirikan gerai minimarket itu. Akhirnya, saya tidak perlu mengorbankan waktu kerja dan konsentrasi kerja. Teman-teman harus ingat bahwa konsentrasi itu penting. Jika kita sebagai karyawan aktif lalu memiliki bisnis UKM yang tidak autopilot, maka konsentrasi kerja kita bisa buyar. Akibatnya, prestasi kita bisa tidak maksimal, menjadi stres dan kemerungsung bahasa Jawanya. Konsentrasi maknanya fokus, mengerjakan satu perkara sampai sukses. Jika prestasi kerja menurun, maka tentunya reward yang kita terima dari perusahaan juga menurun. Bayangkan, jika bisnis sampingannya rugi, maka kita akan mengalami 2 tekanan sekaligus, yakni pendapatan turun dan ditambah harus menanggung kerugian bisnis. Pusing banget kan? Kuadran B, pebisnis autopilot atau business owner. Pesawat terbang yang punya fitur autopilot akan memanjakan sang pilot. Sekali pencet tombol autopilot, maka pesawat bisa terbang sendiri, menyetel berbagai instrumen sendiri sampai ke tujuan bandara yang diinginkan. Sang pilot pun bisa istirahat, makan dan tidur sepuasnya. Kecuali jika ada masalah cuaca, maka sang pilot barulah turun tangan. Demikian pula dengan bisnis yang sudah tersistem. Ia bisa melaju sendiri tanpa perlu kehadiran pemilik bisnis. Masing-masing orang sudah tahu tanggung jawabnya. Prosedur kerja pun telah berjalan lancar. Parameter bisnisnya sudah terdokumentasi dengan baik. Bukan saja parameter hasil, namun juga parameter prosesnya. Itulah bisnis yang sudah autopilot. Kehadiran pemilik bisnis nyaris tidak diperlukan. Bisnis franchise Indomaret dan Alfamart adalah salah satu contoh bisnis yang autopilot. Makanya saya memilihnya. Saya dan investor lain tidak perlu mengurusnya. Sudah ada yang mengurus sehari-hari. Di akhir bulan kami tinggal menerima laporannya dan menerima pembagian laba atau ruginya tiap 3 bulan sekali. Semua pebisnis yang mengawali dari profesional dan UKM atau kuadran S ingin meraih posisi sebagai business owner atau B ini. Dan memang orang-orang B menurut Kiyosaki adalah dulunya orang-orang S atau self-employee yang mampu mengasah keterampilan dan pengetahuannya sehingga mampu bertransformasi dari bisnis UKM menjadi bisnis korporasi. Mereka mampu membuat kesisteman perusahaan sehingga mampu mengontrol produksi, mampu merekrut karyawan, mampu membentuk organisasi, mampu membentuk laporan keuangan, mampu membayar pajak, dan lain sebagainya. Kuadran I, investor. Investor adalah orang-orang yang menurut Kiyosaki memiliki keamanan keuangan yang paling tinggi. Investor adalah orang yang mengeluarkan uang yang didapatkannya entah dari bekerja atau berbisnis dengan berinvestasi di properti, tabungan, obligasi, dan bentuk investasi lain yang menghasilkan imbal balik atau dividen. Tujuan dari investor
adalah berhenti bekerja dan membiayai hidupnya dari imbal balik atas dana yang diinvestasikan itu. Kiyosaki mendorong siapapun, baik karyawan maupun pebisnis, untuk menyisihkan sebagian pendapatannya dan membangun investasi. Katanya, kita semua bisa menghemat uang kita dan berpindah kuadran passive income B atau I, mewujudkan kondisi bebas finansial dan bebas waktu. Kiyosaki mudah saja mengatakan menabung, lantas berinvestasi. Jika gajinya banyak, maka dengan mudah kita bisa berinvestasi. Namun bagaimana jika gaji kita pas-pasan? Itulah yang terjadi pada saya 18 tahun yang lalu dan mungkin pada diri Anda saat ini. Gaji saya pas-pasan, sementara saya ingin memiliki bisnis franchisee minimarket Indomaret, Alfamart. Padahal untuk memiliki bisnis minimarket dibutuhkan minimal 500 juta sampai, dan itu pun belum termasuk sewa tanah minimal 5 tahun. Sewaktu bekerja di Jepang dalam penugasan Toyota dari 2003 sampai 2006, saya melihat begitu banyaknya minimarket di sana. Ada Ministop, Lawson, Circle K, dan 7-Eleven yang jor-joran buka di mana-mana. Bahkan radiusnya hanya sekitar 50 meter saja antara satu minimarket dengan minimarket yang lain, dan semuanya bertahan berdampingan. Saat itu Indonesia, Indomaret, Alfamart baru awal-awal muncul. Penawaran franchise-nya pun tidak jor-joran seperti sekarang. Bahkan saya harus mencari sendiri di internet dan menelpon langsung ke kantornya untuk membuat janji bertemu. Sebelum memiliki 100 Indomaret Alfamart seperti sekarang, saya memulainya dengan hanya berbekal nama baik dan sebidang tanah di Kayu Putih, Jakarta Timur. Lokasinya pun langganan banjir, namun cukup strategis karena di pinggir jalan dan permukiman. Di kantor nggak tahu sebabnya apa, saya dikenal orang kaya oleh teman-teman. Lantaran sebelumnya saya pernah makmur gara-gara untung dari bermain saham. Sampai-sampai saya bisa gonta-ganti mobil. Padahal teman kerja seangkatan di kantor jangankan punya mobil baru, motor saja kadang masih kredit. Mereka tidak tahu bahwa saya pun pernah jeblok dan jatuh miskin gara-gara saham. Saya bagikan cerita saya keluar dari kebangkrutan di bab lain buku ini. Rugi lebih dari 1 miliar hanya dalam hitungan hari, di saat gaji saya waktu itu hanya 5 juta lebih sedikit. Kembali ke cerita urun modal minimarket. Dikarenakan saya dikenal suka bisnis dan lebih kaya, maka ketika saya mengajak 2 senior saya di kantor untuk patungan membuat gerai Indomaret di Kayu Putih, mereka percaya. Saya bermodalkan tanah dan 2 teman senior saya membayar paket startup 1,2 miliar. Jadilah toko kami yang pertama, buka di April 2009 dengan skema grand opening atau toko baru, bukan takeover. Dikarenakan bisnis franchisee Indomaret adalah bisnis autopilot, maka kami bertiga tetap konsentrasi bekerja di TAM. Setiap 3 bulan sekali kami menerima laporan keuangan yang rapi dari Indomaret berikut jumlah bagi hasil ditransfer ke rekening kami. Bentuk badan hukum toko kami adalah CV, yang kemudian belakangan baru kami ketahui sisi lemahnya, sehingga sekarang telah saya ubah badan hukumnya ke PT atau perseroan terbatas. Mengenai hal itu saya juga bahas di bab lain di buku ini. Silahkan nanti dibaca. Toko pertama ini menghasilkan untung lumayan. Setidaknya untungnya lebih dari bunga kredit bank saat itu. Terus terang, kami membiayai sebagian modalnya dari kredit bank. Namun karena investasi yang besar dan dana kami sudah terlanjur masuk ke gerai pertama itu, maka sampai 2012 saya hanya memiliki 1 gerai Indomaret. Sampai akhirnya
Pada tahun 2012 terbit peraturan pemerintah yang membatasi kepemilikan toko milik franchisor Indomaret maupun Alfamart, dikenal sebagai toko minimarket modern. Minimarket modern harus menjual sebagian tokonya kepada masyarakat menjadi komposisinya hanya 60% jumlah toko yang boleh dimiliki franchisor dan sisanya di take overkan ke masyarakat. Momen ini saya manfaatkan bersama teman-teman investor untuk membuat jaringan investasi Indomaret Alfamart dengan metode urun modal berjamaah. Model cash flow kuadran yang disempurnakan. Kultur masyarakat Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai luhur gotong royong dan tolong menolong, kolaborasi, saling membantu, saling empati, saling percaya dalam bisnis sebenarnya telah ditanamkan oleh leluhur kita. Saat saya kecil, orang tua saya biasa melakukan kerjasama gaduh atau paron kambing atau sapi dengan peternak di kampung saya. Bapak saya sebagai pemodal, peternak sebagai pemelihara kambing atau sapi. Bapak saya memodali peternak itu 2 ekor kambing, 1 betina dan 1 jantan. Peternak itu memberi makan setiap hari dan merawat sepasang kambing itu. Saatnya tiba, sepasang kambing itu rupanya menghasilkan anak 2 ekor kambing yang sehat. Menurut kebijaksanaan di kampung saya, hasilnya dibagi 2. Bapak saya mendapat 1 ekor anak kambing dan peternak mendapatkan 1 ekor anak kambing juga. Bapak dan temannya peternak kambing sama-sama gembira, dan bahkan bapak masih menambah sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Bagaimana jika kambing itu mati, salah satunya atau dua-duanya? Pernah kejadian ada kambing yang sakit yang lantas disembelih di kandang oleh penjagal. Penjagal menghargainya lebih murah. Tentunya ayah dan peternak menjadi rugi. Misal seharusnya dihargai 1 juta, namun hanya laku dijual 500.000. Sang peternak sangat berharap laba dari penjualan kambing, karena setiap hari dia sudah mengeluarkan peluh untuk mencari rumput dan mengurus kambing. Namun kambingnya mati. Haruskah si peternak menanggung kerugian 500.000 itu? Jika kaum kapitalis, maka si peternaklah yang akan disalahkan dan diminta menanggung kerugiannya. Namun tidak dengan bangsa Indonesia yang luhur dan agung. Di kampung saya ada aturan, jika memang kambing tersebut sakit bukan karena kesalahan yang disengaja oleh peternak, maka yang menanggung kerugian adalah investor, yakni bapak saya. Peternak hanya menanggung kerugian berupa tidak jadi menerima bagi hasil keuntungan dan rugi secara waktu, tenaga, dan pikiran dalam memelihara kambing. Namun bapak saya juga merasa tidak tega jika uang 500.000 itu dibawanya semua. Bapak tahu bahwa peternak itu mengharapkan hasil dari memelihara kambing. Lantas bapak memberinya 100.000 kepada peternak itu. Bapak bilang, meski aturannya sebenarnya tidak perlu memberi uang, namun kita juga harus punya hati dengan orang lain. Pengalaman gadon atau paron kambing itulah yang menjadi pencetus saya untuk membuat konsep bisnis berbasis kolaborasi. Nenek moyang aja bisa dan berhasil. Masa kita orang zaman now tidak bisa? Untuk menjamin terjadinya good corporate government alias tata kelola perusahaan yang baik, maka harus ada orang atau badan yang menjembatani hubungan antara kumpulan investor dengan kumpulan pengelola. Disinilah letak kuadran kelima, yakni kolaborator atau C atau C. Sehingga para investor yang akan bermaksud baik menanamkan uangnya ke bisnis terlindungi dengan segala pemahaman risikonya.
dan para pekerja profesional yang ingin memiliki bisnis namun terhambat permodalan bisa mendapatkan pendanaan bisnis tanpa hutang, tanpa agunan, tanpa bunga, tanpa cicilan, tanpa sita, tanpa denda sebagai pengelola. Jika karena menghindari hutang lembaga keuangan, kemudian teman-teman kita dibiarkan berhutang secara pribadi kepada teman yang lain, maka itu sangatlah berbahaya. Ujung-ujungnya hutangnya macet jika bisnis tidak berjalan dengan baik. Hutang tidak dibayar, maka silaturahmi menjadi putus. Salah siapa kalau demikian? Salah kita semua yang menganjurkan namun tidak memberikan solusi. Nah, urun modal dengan sistem sirkah bersekutu berserikat ini adalah solusinya. Memberikan permodalan tanpa hutang, tanpa agunan, tanpa bunga, tanpa hanya berbekal kepercayaan. Oleh karena itu, supaya prosesnya berjalan transparan, adil dan bertanggung jawab, harus ada orang atau lembaga kolaborator yang bertugas mengurusinya. Bagaimana sistem pembagiannya? Kumpulan pengelola yang menjalankan operasional bisnis akan mendapatkan bagi hasil dari laba bersih sebesar 50%. Sisanya 50% laba bersih untuk kumpulan investor yang memberikan semua pembiayaan bisnis. Bagaimana jika rugi? Apakah pengelola menanggung ruginya? Seperti cerita peternak di atas, si pengelola tidak akan dikenakan porsi kerugian secara finansial. Pengelola hanya tidak mendapatkan keuntungan. Dia rugi secara waktu, tenaga, dan pikiran. Jika rugi, maka semua kerugian finansial harus ditanggung oleh investor, kecuali jika ada indikasi kecurangan atau penggelapan yang dilakukan pengelola, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Lebih licin berpindah dengan kolaborasi. Sebagai karyawan, kita hanya memiliki sedikit tabungan dan sedikit waktu. Sedikit tabungan karena tidak cukup untuk membeli sebuah bisnis yang layak, dalam tanda kutip. Sedikit waktu karena kita hanya bisa menyisihkan 1-2 jam sehari untuk mengurus bisnis jika kita memiliki bisnis sampingan. Dua-dua adalah tembok tinggi yang menjauhkan kita dari mimpi kebebasan finansial yang didengungkan oleh R.T. Kiyosaki. Syukurlah, akhirnya pada suatu momen saya menemukan ide untuk mempercepat proses perpindahan kita sebagai karyawan aktif menuju bebas finansial dengan bekal kebijaksanaan orang Indonesia yang diajarkan bapak saya di atas. Sistem gaduh paron atau saat ini dikenal dengan sistem sirkah berjamaah, unurun modal, saweran, patungan atau kongsi. Sistem ini membuat karyawan aktif lebih licin berpindah kuadran karena yang pertama, tidak mengharuskannya berhenti bekerja. Investasi yang ditanggung hanya kecil karena berjamaah. Ketiga, risikonya kehilangan uang pun kecil karena investasinya terbagi risikonya. Jika berhasil, barulah dapat meningkatkan porsi investasi sesuai dengan target passive income dan memberikan pemberdayaan kepada teman yang memiliki kemampuan profesional untuk mengelola bisnis namun kekurangan modal. Sehingga seorang karyawan aktif atau A bisa langsung berpindah ke kuadran I atau investor tanpa perlu membuka usaha sendiri dari nol atau S dan menunggu usahanya besar atau B untuk menjadi seorang investor. Sementara teman kita lainnya yang memiliki kemampuan profesional di bidang pengelolaan bisnis dapat mendirikan dan memiliki bisnis impiannya
tanpa modal sendiri, karena kita berikan modal penuh tanpa hutang. Lantas, antara teman yang menjadi investor dan teman yang menjadi pengelola bisnis, mereka berbagi porsi keuntungan. Sementara jika terjadi kerugian, teman pengelola bisnis tidak perlu menanggung kerugian finansialnya asalkan bukan dikarenakan fraud atau penyimpangan yang disengaja. Nah, jika saya bisa, maka Anda pun pasti bisa. Pada model cash flow kuadran yang disempurnakan di atas, bertindak sebagai kolaborator atau C. Oleh karena itu, saya menyebut posisi saya sebagai kuadran kelima sesuai dengan judul buku ini. Saya berharap Anda semua, para pembaca yang budiman, dapat menjadi manusia kuadran kelima seperti saya. Kembangkan model yang saya sampaikan di bumi ini. Silahkan di copy paste sebanyak-banyaknya. Makin banyak warga negara Indonesia yang menjadi manusia kuadran kelima, maka makin majulah ekonomi negara kita tercinta. Tirulah atau bergabunglah, itu tagline saya, agar menjadi passive income pahala sebagai ilmu yang bermanfaat. Yuk lanjutkan membaca buku ini ke bab 2, di mana saya akan membahas turning desire yang menggerakkan seorang karyawan untuk berpindah kuadran. Demikianlah isi bab 1 dari buku The Fifth Quadrant karangan Panglima Juara dan karangan saya, Kiai Marketing. Tunggu video selanjutnya untuk bab-bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.